Jadi Kaltim Expo itu nanti akan diselenggarakan pada tanggal 18 Agustus sampai 22 Agustus. Jadi itu dilaksanakan di Convention Hall Samarinda. Ya, hari terakhirnya ini yang seru karena kita akan mendatangkan mungkin komunitas yang senang lagu ska. Nah, itu pasti menunggu sekali karena kita menghadirkan band Tip X. Selama 15 tahun, ada nggak sih kendalanya? 15 tahun ini lama banget ya. Iya. Artinya ada nggak salah satu dari 15 tahun itu yang membuat akhirnya agak rumit atau bagaimana? Ada sih, Mbak. Boleh cerita ya. Jadi selama 15 tahun itu ya kendalanya pada saat COVID, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Nusa dimanapun Anda berada. Tentunya hari ini sehat walafiat ya. Tidak ada satu apapun kekurangannya. Ya, baik, hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa lagi dan cukup menarik nantinya. Namun sebelum itu, jangan lupa ya dibantu untuk like, subscribe, dan diklik tanda lonceng. Baik sahabat, tidak berlama-lama untuk kita langsung menyapa karena memang yang datang hari ini juga orang yang luar biasa. Baik, kita sapa dulu ya. Apa kabar Mas Dedi? Alhamdulillah baik. Hari ini kayaknya sibuk banget ya? Iya Mbak, ini lagi persiapan menjelang hari ulang tahun Republik Indonesia. Jadi ada beberapa kegiatan kan yang kita harus laksanakan. Bener gitu. banget, kayaknya Dewi luar biasa, banyak banget di mana-mana ya. Mungkin boleh cerita nih, perkenalan dulu kepada pemirsa Nusa Satu, mungkin boleh ya paling tidak dikenalin dulu siapa sih di balik Dewi ini. Ya, terima kasih Mbak Wiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Didi Iskandar selaku direktur dari ADW Bersaudara, IO di Kalimantan Timur. Legendaris ya? Alhamdulillah cukup lama lah sudah berkecimpung di dunia event organizer ya. Iya. Jadi kebetulan kita dipercayakan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk melaksanakan berbagai acara. Salah satunya itu pameran Kaltim Expo. Oh gitu. Iya, seperti itu. Ya, setidaknya kalau sudah dapat persetujuan atau restu, terutama dari pemerintah provinsi ini cukup luar biasa gitu ya. Alhamdulillah. Ya mungkin kita karena juga ini kita nanti akan memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Setidaknya boleh cerita nih apa sih yang menjadi Expo Kaltim Expo ini? Ya. Apa aja yang bisa kita sampaikan? Mungkin pemirsa bisa melihat nanti datang langsung ke sana. Iya, betul. Di mana tempatnya juga kapan? Oke. Ya, sebelumnya kami ucapkan juga terima kasih untuk diundang di podcast TV Nusa Satu Official di media. Untuk salah satu member kita juga sponsor media partner kita di acara Kaltim Expo ya. Jadi memang rangkaian hari ulang tahun kemerdekaan RI ini salah satu rangkaian acara yang diselenggarakan oleh Provinsi Kalimantan Timur adalah pameran salah satunya. Pameran, oke. Memang banyak rangkaian acara di Agustus ini, salah satunya ya mungkin upacara 17 Agustus, terus ada ramah tamah, dan kebetulan ADW itu ditunjuk sebagai koordinator pelaksana pameran Kaltim Expo. Khusus pameran saja ya? Khusus pameran. Nah, di dalam pameran ini juga sebenarnya sih pameran ini memang udah terselenggara udah 15 tahun 15 sih. 15 tahun dan ADW terus yang mendapatkan pekerjaan ini ya. Iya, luar biasa. Jadi memang
Kaltim Expo ini udah yang ke-15 tahun. 15 tahun. Ya, cuman di tahun ini memang ada yang sangat berbeda ya, karena di tahun ini pameran Kaltim Expo ini akan diikuti oleh hampir seluruh OPD atau dinas dan Kalimantan Timur dan perusahaan-perusahaan daerah juga, Perusda, terus ada juga dari perusahaan-perusahaan yang bergerak di Kalimantan Timur sini. Nah, jadi itu sangat meriah sekali karena diikuti oleh sekitar untuk OPD sendiri itu pesertanya kurang lebih sekitar 138 stand. Wow, itu di mana tempatnya? Tadi belum disampaikan. Oh iya, betul. Jadi Kaltim Expo itu nanti akan diselenggarakan pada tanggal 18 Agustus sampai 22 Agustus. Jadi itu dilaksanakan di Convention Hall Samarinda, tepatnya di gedung exhibition-nya. Sama kita nanti untuk pameran ini memang kita akan gunakan dua venue. Jadi di dalam gedung Convention Hall dan di outdoor lapangan parkir serbaguna Kadriuni. Gitu. Ya. Iya, pasti seru nih ya. Iya. Oke. Nah, di sini saya ada baca pamfletnya nih, ada pesta rakyat, tari kolosal, kemudian tari medley, dan terakhir ini ada artisnya. Betul. Nah, coba Bang bocorin boleh ya? Iya. Jadi pameran kali ini memang selain pameran ya, itu kan memang pameran ini diperuntukkan untuk masyarakat Kalimantan Timur. Jadi pameran tahun ini memang diinstruksikan kemarin kita rapat besar juga bersama Ibu Sekda ya sama Pak Asisten, bahwasannya di tahun ini memang peserta itu pamerannya menampilkan kinerja kepemimpinan Pak Gubernur dan Wakil Gubernur selama 5 tahun ini. Karena kan beliau masa jabatan beliau kan berakhir di tahun ini ya. Nah, betul. Makanya pameran ini akan menampilkan kinerja pembangunan dari tahun 2019 sampai 2023. Jadi 5 tahunnya kepemimpinan Gubernur Kalimantan Timur Pak Isra Nur dan Pak Hadi. Jadi dari SKPD tadi mungkin bisa sedikit diceritakan dari masing-masing mereka itu. Ya, jadi boleh jadi misalkan nih kayak kan ini hampir 138 perangkat daerah yang terlibat. Jadi masing-masing salah satu contoh misalkan PU ya. PU nanti akan menampilkan maket-maket yang sudah dikerjakan. Yang sudah dikerjakan apa aja. Jadi masyarakat tuh bisa tahu apa nih kinerja selama 5 tahun dari Bapak Gubernur dan dari Bapak Gubernur. Dari PU ini apa nih pembangunannya gitu kan. Terus dari perkebunan, dari peternakan itu akan menampilkan grafik. Jadi grafik pertumbuhan yang dikerjakan selama 5 tahun ini. Nah, seperti Terus, itu. Jadi selain pameran ada UMKM juga? Ada. Itu jadi, berapa tenan yang UMKM? Jadi yang untuk UMKM itu kita libatkan juga, itu kurang lebih sekitar 48 UKM. Banyak juga ya. Itu lebih Samarinda aja atau seluruh? Samarinda aja sih Samarinda kalau aja. untuk UMKM. Iyalah. Jadi di pameran selama 5 hari ini selain pameran untuk pemerintahan juga kita udah siapkan juga panggung hiburan. Supaya nggak jenuh ya. Iya, jadi para pengunjung masyarakat yang pergi ke pameran itu tidak hanya melihat booth-boothnya yang di pameran, tapi nanti mereka juga bisa ngelihat hiburan di panggung. Nah, salah satunya jadi kita ada 2 panggung nih Mbak Wiwi. Jadi ada di panggung indoor sama panggung outdoor. Nah, artisnya nanti di mana? Nanti kita kan di Malam Puncak ada artisnya Ibu Kota. Siapa itu? Di di sabar dulu.
Iya, aku Soalnya nggak ini sabar nih. Masih ya harus ya rahasia sudah, dulu oke ini. lah, nggak Terakhir baru kita iya. sebutkan. Boleh. Jadi Oke. di luar itu memang ada panggung besar, panggung rigging, jadi panggung konser ya. Jadi selama 5 hari itu kita udah ada isi konten di acara itu. Nah, jadi untuk rundown-nya itu di hari Jumat pembukaan, itu kan hari Jumat. Nah, hari Jumat itu nanti Jumat dan Sabtu itu ada kegiatan festival rock band. Rock band, Festival rock band. Nah, itu diikuti oleh seluruh musisi band Kalimantan Timur. Yang jadul ikut? Iya, jadi ini rock ini memang kategorinya juga lagu-lagu jadul. Jadi iya, wajar zaman-zaman kita ini berarti. Karena ada guest star untuk jurinya itu ada Eet Sahrani sama satunya itu ada 2 dia jurinya dari artis senior lah. Ini angkatan tahun 90-an ya? Iya, 90-an. Jadi memang angkatan kita berkolaborasi bersama Papri Kalimantan Timur. Wow, keren. Jadi kita kolaborasi. Mereka yang menggarap festivalnya. Iya, ini anak-anak 2000-an nggak tahu nih ya. Wah, itu rame nggak tahu karena lagu-lagu rock zaman dulu itu terkenal sekali. Iya. Tahu nggak nih adik-adik nih? Wah, nanti harus wajib nonton. Wajib nonton selama 2 hari itu dari pagi sampai malam. Rock full. terus. Iya. Wow. Festivalnya. Iya. Nah, selanjutnya di hari Minggunya di pagi hari itu kita ada juga fun bag ya. Jadi fun bag di hari Minggunya. Di hari Minggu pagi. Jadi itu ada fun bag itu kita juga berkolaborasi bersama teman-teman asosiasi hotel ya, perhotelan. Oh gitu. Jadi mereka yang akan mengkoordinatorin acara di sepeda. Untuk sepedanya ya. Itu paginya Mbak. Nah serunya lagi, jadi pengunjung itu sudah ngelihat ada acara bersepeda. Setelah habis zuhur itu ada juga lagi nanti lomba marching band. Wow. Ini padat sekali ini, padat sekali. Nah marching band ini kita berapa pesertanya untuk marching bandnya sudah daftar nih? Ini jadi atau ditunjuk? Jadi gini, kalau marching band ini kan perwakilannya dari sekolah-sekolah yang ada eskul band drum bandnya. Jadi mereka sudah begitu dilempar di grup itu langsung antusias. Makanya saya bilang dengan koordinator marching bandnya harus diseleksi juga peserta karena kan durasi waktunya juga kita takutnya tidak mencukupin karena hanya dari jam 1 sampai jam 6 sore gitu kan. Jadi mereka harus mengatur peserta juga. Seperti itu. Terus ada apa lagi? Terus kayaknya ada yang Harajuku? Ya, di malam harinya itu ada penggemar K-pop dance. Itu banyak juga tuh penggemarnya. Benar. Di hari berikutnya juga ada cosplay juga ada. Terus ini ada 2000-an nih kayaknya nih. Iya, cosplay. Nah, kalau yang di dalamnya itu juga ada lombanya juga. Jadi luar dalam tuh sudah ada kegiatan, Mbak, di sudah bisa dibayangkan ya. Iya. Begitu hiruk pikuknya dengan jadi berbagai kegiatan. Di dalam itu ada fashion show, top model Kalimantan Timur. Wow, ada juga. Terus ada acara lagi rame ini acara Bemamai kata orang Banjar tuh. Jadi kita melibatkan seluruh OPD sebagai pesertanya. Nah, nanti satu dinas itu mengirim satu wakil grup untuk lomba Bemamai. Macam mana itu Bemamai? Nah, Bemamai itu jadi mak-mak nih ya? Ya, mak-mak kayak bikin drama, dia ngomel-ngomel. Beradu pasang berarti ya? Tidak sendiri? Tidak sendiri, jadi grup. Mereka grup. Nah, itu nanti diramaikan oleh teman-teman dari dinas masing-masing perwakilan. Itu diwajibkan? Iya. Wah. Jadi memang harus disuruh meramaikan ikut. Betul. Seperti itu. Nah, terus di hari terakhirnya ini yang seru karena
kita akan mendatangkan mungkin komunitas yang senang lagu ska. Nah, itu pasti menunggu sekali karena kita menghadirkan band Tip X. Wow, Tip X. Kenal nggak 2000? Kenal nggak dengan Tip X? Kayaknya nggak ada yang kenal ini. Iya, tapi pasti banyak lah penggemarnya ya. Karena Tip X itu baru 2 bulan yang lalu itu konser di Balikpapan itu banyak sekali. Banyak banget ya. Iya. Banyak sekali pesertanya. Ini karena mungkin masyarakat sudah haus banget ya. Betul. Karena pandemi kemarin kan. Jadi ini udah kayak ini bomnya gitu ya. Oke. Makanya benar-benar karena ini juga ibaratnya 5 tahunnya kepemimpinan Pak Gubernur kita. Jadi memang nanti juga selain event di panggung itu, nanti di tanggal 18 itu juga ada temu wicara, jadi nanti Pak Gubernur talk show? Ya, jadi di plenary itu mungkin nanti akan ada peserta yang diundang itu se Kalimantan Timur itu lurah, kades dan camat itu akan dikumpulkan di mana itu nanti rencana di dalamnya? Gedung Plenary Convention Hall. Jadi itu ada seru banget itu. Penganugerahan dari Pak Gubernur, jadi penghargaan. Jadi salah. Jadi gabung di area di eventnya Kaltim Expo. Gitu. Nah, mungkin karena ini eventnya juga besar dan memang harus selalu diinformasikan ke masyarakat. Betul. Mungkin dari kapan nih menginformasikannya? Sudah. Jadi ini publikasi kita, informasi kita ini memang instruksi dari Ibu Sekda juga bahwa setiap dinas itu kan punya medsos sendiri, jadi mereka sudah publikasikan lah acara kegiatan Kaltim Expo ini. Benar. Terus kita juga ada beberapa titik baleho itu udah terpasang disebar di beberapa titik baleho. Terus dari media-media partner kita juga itu kita woro-woro juga di radio, di podcast seperti di Nusa Official ini. Benar, jadi udah ini sih, dan Diskominfo Provinsi Kalimantan Timur dan Samarinda pun sudah memberikan woro-woro ini ya. Karena Diskominfo Samarinda juga ikut terlibat juga. Ini dia buat lomba TikTok dengan hadiah 15 juta. Gitu. Disiapkan oleh Diskominfo Samarinda. Jadi nanti bisa buka. Kapan itu? Ayo. Nanti syarat-syaratnya bisa buka di IG-nya Kaltim Expo. Nah di situ ada, atau IG-nya Diskominfo Samarinda. Itu jadi hanya TikTokan di mana, di area pameran Kaltim Expo. Langsung terjun di situ ya. Kalau nggak bisa ya. Iya, jadi ada 2 kategori. Nanti ketentuannya ada di IG situ, IG Diskominfo. Jadi banyak lah. Nah, rugi nggak ikut ya? Dan juga pengunjung itu juga pengunjung masyarakat yang akan datang ke pameran ini juga nanti setiap harinya itu dari dinas-dinas yang berpameran ini juga menyiapkan door prize. Wow. Jadi mereka di setiap booth-nya selalu akan mengadakan door prize, mengisi kuis-kuis, mengisi formnya ya. Jadi memang kita diminta semua peserta yang ikut berpameran agar dikasih door prize dari pagi, siang sampai malam. Wah, memang ini khusus pesta rakyat lah. Keren banget ini. Sahabat Nusa, pokoknya jangan ragu-ragu, dan ini benar-benar event yang harus kita sama-sama ya, sama-sama juga ikut terlibat. Betul. Karena ini untuk rakyat, Karena ini memang hiburan untuk masyarakat Kalimantan Timur. Bener. Nah, tadi kita sudah panjang lebar nih berbicara tentang event ini. Kita nggak tahu nih tujuannya. Nah, tujuan dari kegiatan ini apa? Iya, kan belum disampaikan tadi. Jadi Kaltim Expo ini adalah puncak rangkaian kegiatan hari ulang tahun, memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Itu tujuannya sih sebenarnya. Jadi
memeriahkan HUT-nya RI. Gitu, Nah, di samping itu juga di pameran ini juga akan menampilkan potensi kinerja masing-masing OPD karena kinerjanya 5 tahunnya kepemimpinannya Gubernur Kalimantan Timur Pak Isran Nur sama Wakil Gubernur Pak Hadi. Jadi konteksnya sih pameran ini ya intinya untuk rakyat masyarakat Kalimantan Timur juga agar mereka tahu nih jalan ke pameran, mereka tahu yang selama ini mungkin awam apa sih dinas misalkan ini dinas pendidikan atau apa dinas apa kerjaannya di dinas pendidikan. Nah, mereka akan tahu oh ternyata di situ nanti kan di pameran itu kan akan ada materi-materi yang ditampilkan. Nah, jadi mereka akan tahu oh ternyata tugasnya dinas ini seperti ini, seperti itu. Jadi tujuannya mengedukasi masyarakat bahwa kinerja dari perangkat daerah itu apa, seperti itu. Dan selain itu ya menampilkan produk-produk unggulan yang ada di Kalimantan Timur seperti mungkin makanan, minuman dan sebagainya, atau batik, cenderamata bisa juga ya. Jadi artinya ajang promosi juga lah ya, ajang promosi bagi pelaku-pelaku usaha UMKM khususnya Kalimantan Timur. Selama 15 tahun ada nggak sih kendalanya? 15 tahun ini lama banget ya. Artinya ada nggak salah satu dari 15 tahun itu yang membuat akhirnya agak rumit atau bagaimana? Ada sih Mbak. Boleh cerita ya. Jadi selama 15 tahun itu ya kendalanya pada saat COVID, Mbak. Jadi pada saat COVID kami tetap jalan. Juga ya. Jadi pada saat 2020 ya itu masa COVID itu Kaltim Expo ini karena memang itu sudah rangkaian pada saat kami adakan di Kaltim Expo 2020 itu memang kita laksanakannya bukan di bulan Agustus. Jadi sudah mulai melandai. Cuman memang kita adakan itu benar-benar mengikuti protokol kesehatan. Jadi kita mengadakannya waktu itu di Big Mall. Tetap dilaksanakan ya program ini karena udah program tahunan ya. Jadi kita laksanakan di Big Mall tapi dengan prokes yang sangat ketat. Jadi lokasinya itu ya kita pagar, Mbak. Di atriumnya Big Mall kita pagar. Baru masuknya pun harus di-scan dulu, terus pakai semprot-semprot. Iya, pokoknya masker nggak boleh. Ketat banget jadi gitu ya. Tapi itu memang waktu itu banyak juga antusias masyarakat datang. Banyak Mbak. Nah, cuman kan ya kita artinya kita misalkan 50% sudah melebihi 50% di dalam ya kita stop dulu. Makanya fungsi pagar itu untuk mensterilkan pengunjung yang membludak seperti itu. Tapi selebihnya nggak ada ya. Maksudnya, tapi alhamdulillah sih selama acara itu ya alhamdulillah nggak ada. Artinya kadang-kadang kan netizen, wah ini kok ini gitu. Tapi ya memang ya karena masyarakat juga pada saat COVID itu juga perlu ini ya, perlu ekonominya mulai menurun. Jadi berusaha bangkit kan. Makanya kita mengadakan pameran pada saat itu ya salah satunya untuk mengangkat UMKM yang terpuruk itu gitu. Jadi pengalaman yang sangat tidak menyenangkan pada saat di COVID. Kalau selebihnya aman aja ya. Aman aja karena memang ini sudah gawian program kita yang sudah. Nah, dengan kegiatan ini harapan dari kita terutama yang melaksanakan ini sampaikan. Harapannya kami dengan adanya Kaltim Expo ini, inilah kesempatan para masyarakat khususnya Samarinda dan Kalimantan Timur untuk bisa artinya berkunjung ya, artinya bawa keluarga, bawa anak istri atau suami untuk berrekreasi sambil
belajar gitu kan dan mengetahui apa yang ada di pemerintahan seperti itu. Nah, terus juga bisa menikmati hiburan musik gitu kan, terus bisa menikmati makanan-makanan kulineran. Jadi intinya sih kita buat pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ini membuat pameran ini ya memang dikhususkan untuk masyarakat Kalimantan Timur agar bisa terhibur lah dengan adanya pameran ini. Makanya jangan lewatkan di tanggal 18 sampai 22 Agustus ini kesempatan kapan lagi nih, karena event pameran ini kita tidak ada berbayar gitu. Betul. Kan, jadi masuk pameran ini free gitu, jadi nggak usah bawa uang tiket masuk ke pameran, nggak perlu. Dan bawa uang saku, karena kan nanti ada UMKM belanja. Paling ya siapkanlah untuk beli-belinya seperti itu. Ya, perbincangan kita ini sangat menarik. Cuma mungkin waktu jualan ini. Iya, nggak terasa ya, Mbak. Makanya udah harus terpisahkan dari ruangan ini. Nah, yang pasti kami juga dari Media Nusa 1 Official dan sahabat Nusa dimanapun Anda berada, jangan diabaikan ya tadi informasi dari Mas Dedi tadi sekitar tanggal 18 sampai 22 Agustus datang langsung ke Kaltim Expo di Kadri Oning ya, di Gor Sempaja ya, Convention Hall. Nah, jangan dilewatkan, benar. Dan kapan lagi? Benar, dan di sana juga ada beberapa. Setahun sekali aja nih ada kan? Ada setahun sekali. Dan sahabat Nusa, jangan pernah tidak mengikuti kegiatan ini, rugi sekali. Nah, baik, karena waktu jualah yang memisahkan kita tutup dulu ya. Dan kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.